Imam WTW, bersama dengan LBP-TV, untuk melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi pada hari ini. Bocah perempuan berusia 12 tahun, bernama CMR, di Pemalang, Jawa Tengah, diduga menjadi korban perlakuan asusila oleh oknum pelatih perguruan silat ternama. Aksi tak senonoh ini terungkap ketika korban mengadu kepada orang tuanya. Sehari setelah kejadian, oknum pelatih silat itu berinisial SP, 41 tahun, sekaligus aktif di organisasi Dewan Pendidikan. Kini kasusnya sudah diadukan ke pihak kepolisian. Awalnya, oknum pelatih menjemput korban untuk berlatih silat, namun bukannya ke tempat latihan, tetapi dibawa ke rumahnya, di rumah dinas SD Negeri 13 Kebondalem. Hal itu diungkapkan orang tua korban, inisial I, 44 tahun, kepada wartawan saat di ruang kantor hukum Putra Pratama, Pemalang, pada Jumat, tanggal 13 September tahun 2024. Dia mengungkapkan, dugaan tindak asusila oleh SP terhadap anaknya dilakukan hingga 2 kali, dengan alasan mau dicek paru-paru dan jantung pernapasan, karena anak saya lama tidak ikut latihan, namun ternyata dicabuli, ujar ibu korban. Di rumah sang pelatih, anak saya disuruh berbaring, kemudian terjadilah pencabulan, jelas orang tua korban. Jadi jelaskan gimana kronologi awalnya, ceritanya gimana sih? Kronologi pertama itu kejadian anak saya bilangnya mau dijemput latihan tanggal 31 hari Jumat oleh pelatihnya. Oleh pelatih ya, 31 Juni. Terus aku udah bilang enggak ibu antar aja, enggak bu ini mau dijemput. Ternyata paginya itu anak saya laporan kalau kemarin aku waktu dijemput tidak langsung dibawa ke tempat latihan, tetapi dibawa ke rumahnya. Terus di situ nggak tahu aku disuruh baring dan terjadilah pencabulan tersebut. Cuma di sini kami tekankan pencabulannya tidak sampai ada persetubuhan, jadi cuma kontak fisik kayak gitu ya Pak ya. Terus anakku laporan itu hari Sabtu siang, Sabtu sore kami melaporkan ke Polres Pemalang tanggal 1 Juni 2024. Terus setelah berkembangnya anakku speak up itu muncul nama-nama teman-temannya yang lain kayak gitu. Jadi korban saat ini sih 4 orang ya Pak ya. 4 orang yang kita ketahui itu yang berteman dengan teman anak saya. Oleh 1 orang pelatih. 1 orang pelatih. Ya. Tapi kalau ya tidak berteman dengan anak saya, tahu-tahu udah keluar kan kita nggak bisa mencari keterangannya kayak gitu. Bu, anak jenengan itu umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun. SD. Masih SD. Iya. Menurut pengakuan si Putri sudah berapa kali? Kalau sama anak saya itu 2 kali, tanggal 21 Mei sama tanggal 31 Mei. Nah, Ibu sudah pernah komunikasi dengan pelatihnya yang melakukan semacam itu nggak? Pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Setelah itu aku putus. Oh gitu. Cuma dia minta maaf atas kekhilafannya itu, dia sudah menyatakan seperti itu. Artinya mengakui ya? Mengakui. Cuma kemarin ada pernyataan kalau dia itu tidak melakukan pencabulan. Terus mungkin dijelaskan waktu itu maksudnya apa kok dibawa ke rumah, tiba-tiba dibaringkan, apa ada keluhan sakit, apa akan dimasuki ilmu apa gimana? Alasannya jadi, gimana? Alasannya waktu itu mau, karena anakku kan lama nggak latihan, terus waktu pertama latihan tanggal 21 itu dia bilangnya sini cek pernapasan kamu panjang apa pendek, tapi ya modusnya dipijat. Oh gitu ya. Ya. Kalau pelaku sendiri bukan pelakunya ininya apa Bu? Pelatih apa Bu? Pelatih silat. Pelatih silat ya? Iya, dari komisariat Insip. Oh, di ranting berapa Bu TKP-nya Bu? Berarti di rumah dinas SD Negeri Kebondalem, SD Negeri 13 Kebondalem. Oh. Dia selain sebagai pelatih di pekerjaannya sehari-hari di Dewan Pendidikan Jalan Tidar. Dewan Pendidikan? Iya, di Jalan Tidar. Maksudnya pegawai negeri? Bukan, kalau Dewan Pendidikan itu kan organisasi. Iya. Bukan guru dia? Bukan. Swasta berarti? Swasta ya, organisasi. Oh gitu ya. Ini kira-kira gimana Pak Imam Supianto? Baik, sehubungan tadi sudah dijelaskan sama klien saya, ya, ibu korban. Kemudian kami melakukan upaya pelaporan atas dugaan pencabulan anak di bawah umur, juga sudah diatur di dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga ini saya katakan adalah perkara yang sangat cukup serius sekali ya.
Karena beberapa terakhir ini klien kami juga sudah dihubungi oleh Komnas HAM Perlindungan Perempuan, baik perlindungan anak juga sudah mulai memantau perkara ini. Dan harapan kami sebagai tim kuasa hukum dari Kantor Hukum Putra Pratama meminta kepada pihak kepolisian, karena ini adalah permasalahan sangat serius. Saya minta segera untuk dilakukan tindak lanjut secara profesional gitu. Berarti ini kasusnya sudah dilaporkan. Sudah. Kemudian ibu dan korban sudah diadakan pemeriksaan apa belum? Sudah dilakukan pemeriksaan, sudah di BAP dan sudah dilakukan visum ya melalui rumah sakit, dan visum itu juga standarisasi dari pihak kepolisian bahwa kita mendapatkan surat pengantar dari pihak kepolisian untuk visum itu. Pada aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian Polres Pemalang, untuk secara sigap tegas untuk menindaklanjuti, jangan lambat. Dan Gitu. jangan tebang pilih ya Pak ya. Ya, dan jangan tebang pilih. Itu kalau sesuai dengan pasal yang diajukan tadi, kira-kira hukumannya berapa ya? Kalau hukuman tadi disampaikan, kalau pasal minimalnya hukuman penjaranya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan denda 3 miliar. Dendanya 3 miliar. Oh gitu ya. Pak, tadi dari pengakuan orang tua nggak cuma satu. Untuk yang lainnya apakah mengadu juga dengan jenengan atau gimana? Untuk yang lainnya sampai saat ini belum mengadukan, namun sampai saat ini yang lainnya juga diperiksa sebagai saksi. Ya, sudah di BAP di kepolisian. Artinya menguatkan dan menguntungkan korban ya Pak ya. Ya, seperti itu. Oke, cukup. Oke, sementara gitu Pak Imam, Ibu terima kasih Terima atas kasih.